Gunung bukan sekadar batu. Di dalamnya tersimpan cerita emas jutaan tahun. Pernahkah Anda berdiri di kaki sebuah gunung, lalu bertanya dalam hati, apakah di balik batu-batu ini ada emas? Bagi kebanyakan orang, gunung hanyalah pemandangan. Tetapi bagi seorang pemburu emas yang mau belajar geologi, gunung adalah sesuatu yang jauh lebih menarik. Setiap tebing menyimpan sejarah. Setiap lapisan batuan memiliki cerita. Setiap patahan menunjukkan adanya tekanan bumi. Setiap urat mineral mungkin merupakan jejak perjalanan fluida dari kedalaman bumi. Dan yang paling menarik, emas yang kita cari hari ini mungkin merupakan hasil dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Bayangkan bumi pada masa lampau. Lempeng-lempeng raksasa bergerak perlahan. Ada yang bertumbukan. Ada yang menunjam ke bawah lempeng lainnya. Magma bergerak dari kedalaman. Panas dan fluida melewati rekahan batuan. Mineral berpindah dan dalam kondisi tertentu mengendap. Kemudian waktu terus berjalan. Pegunungan terangkat. Batuan retak. Hujan dan sungai mengikisnya. Material batuan berpindah dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Dan sebagian mineral yang tadinya tersembunyi di dalam batuan dapat ikut terbawa dalam perjalanan panjang tersebut. Disinilah cerita emas mulai menjadi menarik. Emas tidak sekadar ada di sebuah tempat. Kita perlu bertanya, dari mana asalnya? Batuan apa yang menjadi sumbernya? Struktur geologi apa yang mengontrol mineralisasinya? Bagaimana emas bisa berpindah dari batuan sumber ke sungai? Dan di mana emas tersebut kemungkinan terkonsentrasi? Inilah perbedaan antara melihat gunung dan membaca gunung. Orang biasa melihat gunung, batu, sungai, hutan. Tetapi pemburu emas yang belajar geologi mulai melihat struktur, kode jenis batuan, sesar dan rekahan, aurat mineral, dan sejarah vulkanik, jalur erosi, zona pengendapan. Satu pemandangan yang sama dapat memberikan dua cerita yang berbeda. Yang satu hanya melihat alam, yang satu lagi mulai membaca sejarah bumi. Tetapi jangan terburu-buru menyimpulkan. Gunung tidak otomatis berarti emas. Kuarsa tidak otomatis berarti emas. Sungai tidak otomatis berarti emas. Daerah vulkanik juga tidak otomatis berarti tambang emas. Justru disinilah ilmu geologi menjadi penting. Kita belajar membedakan tanda yang menarik dengan bukti yang benar-benar mendukung adanya mineralisasi. Karena seorang pemburu emas tidak boleh hanya mengandalkan cerita, mitos, atau keberuntungan. Ia harus belajar membaca bukti. Dari gunung, kita mulai menyusuri jejak emas. Dalam pembahasan ini kita akan mengikuti perjalanan tersebut. Tektonik, pembentukan pegunungan, patahan dan rekahan, aktivitas magmatik and hidrotermal, mineralisasi, pengangkatan and erosi, transportasi oleh air, pengendapan mineral berat. Sebuah perjalanan yang berlangsung jauh lebih lama daripada umur manusia. Dan sekarang kita mencoba membaca jejaknya.